Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratin Jamaluddin dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Makassar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi kulit dan mukosa. Kulit adalah organ tubuh terluas yang menutupi otot dan mempunyai peranan dalam homeostatis. Kulit mempunyai fungsi sebagai pelindung tubuh dari berbagai trauma dan penahan terhadap bakteri, virus, dan jamur. Kehilangan panas dari penyimpanan panas diatur oleh vasodilatasi atau sekresi kelenjar-kelenjar keringat. Kulit terdiri atas 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan jaringan subkutan. Yang pertama ialah epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar kulit yang terdiri dari stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, zona germinalis, sel berduri, dan sel basale. Yang kedua ialah dermis. Dermis terletak di bawah lapisan epidermis. Dermis merupakan jaringan ikat longgar dan terdiri atas sel-sel fibrinoplas yang mengeluarkan protein kolagen dan elastin. Serabut-serabut kolagen dan elastin tersusun secara acak dan menyebabkan dermis terenggang dan memiliki daya tahan. Yang ketiga ialah bagian bawah, yaitu pars reticularis. Terdiri dari jaringan ikat longgar yang tersusun atas serabut-serabut, yaitu serabut kolagen, serabut elastik, dan serabut retikulus. Yang keempat adalah subkutan. Subkutan mengikat kulit secara longgar dengan organ-organ yang berada di bawahnya. Lapisan subkutan mengandung jumlah sel lemak yang beragam, bergantung pada area tubuh dan nutrisi individu, serta berisi banyak pembuluh darah dan ujung saraf. Sel lemak berbentuk bulat dengan intinya berdasarkan ke pinggir, sehingga membentuk seperti cincin. Lapisan lemak ini disebut peniculus adiposus, yang tebalnya tidak sama pada setiap tempat dan jumlah antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang akan saya jelaskan selanjutnya ialah membran mukosa. Membran mukosa merupakan melapisi saluran pencernaan, saluran respirasi, saluran kelamin, dan saluran ekskresi. Sama seperti kulit, membran mukosa tidak dapat ditembus oleh bakteri dan virus karena antara satu membran dan membran lain sangat rapat. Selain itu, membran mukosa juga melawan bakteri dengan pertahanan kimiawi. Membran mukosa menghasilkan mukus atau lender yang merupakan cairan kental untuk mengikat dan menggumpalkan bakteri atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Gumpalan ini kemudian akan dibuang oleh tubuh dalam bentuk cairan kental melalui mekanisme bersin atau batu. Membran mukosa adalah epitel yang dilembabkan oleh musin, substansi kental yang dihasilkan oleh kelenjar. Yang pertama ialah mukosa hidung. Salah satu fungsi utama dari hidung adalah menyaring udara yang masuk saat inspirasi dan untuk melindungi paru-paru dari pengaruh udara luar yang banyak mengandung bakteri dan bahan polutan. Sistem pertahanan mukosa hidung diperankan oleh aparatus mukosilia, yang merupakan kerja gabungan dari mukus dan silia yang berfungsi meliputi partikel dan bakteri, kemudian mengangkut dan membuangnya ke arah tenggorok untuk ditelan atau dibatukan keluar. Yang kedua ialah mukosa mulut. Mukosa mulut adalah jaringan yang melapisi rongga mulut, terdiri dari 2 bagian, yaitu epitel dan lamina propria. Lamina propria mengandung serabut kolagen, serabut elastik, retikulin, dan jaringan penghubung. Yang ketiga ialah mukosa lidah. Mukosa pada permukaan bawah lidah sifatnya licin dan di bawahnya terdapat tunika mukosa. Pada permukaan atas terlihat banyak tonjolan-tonjolan kecil yang disebut papi lidah, yang memberikan kesan kasar pada lidah, yang memberi kesan kasar. Terdapat 4 jenis papil, yaitu papilla filiformis, papilla fungiformis, papilla circumvallata, dan papilla foliate. Itulah tadi penjelasan mengenai anatomi fisiologi kulit. Jangan lupa saksikan video-video sebelumnya juga. Nah, syukron laitimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.